Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini Jumat 4 Februari 2022 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 202 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan bagian dari ucapan syukur Hana yang digerakkan bukan hanya oleh roh doa, tetapi juga oleh roh nubuat. Permohonan Hana di sini adalah atas 11 kasihan yang dia harapkan sebelum semua itu diberikan Tuhan menjadi miliknya. Dan pujian yang disampaikannya ini lahir dari hati yang tergerak oleh pengakuan-pengakuan yang keluar dari mulutnya. Mari kita perhatikan dengan cermat beberapa hal yang penting. Berangkat mulai dari ayat yang pertama, yakni satu, ketika dia telah menerima rahmat Tuhan, dia memilikinya dengan rasa syukur yang dikumandangkannya lewat pujian kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang telah dia terima adalah jawaban atas doa. Dan karena itu, dia berpikir bahwa dirinya secara khusus berkewajiban untuk mengucap syukur atas semuanya itu. Apa yang kita menangkan di dalam doa dapat kita kenakan dengan nyaman dan harus kita kenakan juga dengan pujian. Yang ketiga, ucapan syukurnya di sini disebut dengan doa. Hana berdoa. Yang keempat, dari belas kasihan khusus yang dia terima dari Allah ini, ia mengambil kesempatan dengan hati yang ditinggikan untuk membicarakan hal-hal yang mulia tentang Allah dan pemerintahannya di dunia demi kebaikan umatnya. Yang kelima, doanya bersifat mental. Suaranya tidak terdengar,
Tetapi dalam ucapan syukurnya dia berbicara agar semua orang mendengarnya. Dia membuat permohonannya dengan rintihan yang tidak bisa diucapkan, tetapi kemudian bibirnya terbuka untuk menunjukkan pujian kepada Tuhan. Yang berikutnya, ucapan syukur ini menjadi catatan penting sebagai dorongan bagi orang-orang yang lemah untuk menghadiri tahta kasih karunia, dan Tuhan akan memperhatikan doa dan pujian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Hana di dalam Tuhan, dalam kesempurnaannya yang mulia, dan hal-hal besar yang telah dia lakukan untuk Allah, membuktikan beberapa hal kepada kita. Yakni yang pertama, betapa hebatnya hal-hal yang dia katakan tentang Tuhan. Hana justru tidak terlena atas hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, namun dia memuji Tuhan sebagai si pemberi. Saudara-saudariku, kebanyakan orang melupakan si pemberi dan cenderung mengikatkan dirinya hanya kepada pemberian. Yang kedua, kuasanya sungguh dahsyat. Hana telah mengalami dukungan yang kuat dengan tetap berada di atasnya. Dan karena itu dia berbicara seturut dengan apa yang diterimanya. Yang ketiga, hikmatnya tak terselidiki. Tuhan hakim atas semua adalah Allah yang memiliki pengetahuan. Dia dengan jelas dan sempurna melihat ke dalam perbuatan dan karakter setiap orang. Dan dia memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka yang mencari dia. Yang keempat, keadilannya tidak pernah salah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, oleh semua perbuatan-perbuatan ditimbang menurut keadilan Tuhan. Saudara-saudari, selanjutnya semua pembuktian ini membawa pernyataan Hana atas firman renungan kita pada hari ini di ayat 6 yang menyerukan bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang berdaulat dan segala ketetapannya bekerja di dalam kehidupan dan kematian anak-anak manusia. Dia memimpin di dalam kelahiran dan penguburan. Setiap kali ada yang mati, Tuhanlah yang mengarahkan panah kematian. Kematian adalah utusannya yang berlaku kepada siapa saja yang ditujunya. Di tangannya ada kunci maut dan kubur. Itu yang kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 18. Setiap kali ada yang lahir, dialah yang membuat mereka hidup. Kapanpun ada yang sembuh dari penyakit dan dibebaskan dari bahaya yang mengancam, semuanya itu karena Tuhanlah yang mengerjakan. Tuhan yang mematikan beberapa, menurunkan ke kubur. Dia membawa bahkan ke pintu kematian. Dan Tuhan pula yang mencipta dan menjaga, menghidupkan dan membangkitkan. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu sulit dilakukan oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Saudara-saudariku, jika kita memahaminya secara kiasan, itu mengisyaratkan kedaulatannya yang tidak terbantahkan, yang tidak dapat disangkal. Para pangeran dan orang-orang besar di bumi, para direktur negara dan pemerintah adalah tiang-tiang bumi, tetapi semuanya itu adalah milik Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam Kumandang Mazmur pasal 47 ayat yang ke-9. Dari Dia mereka memiliki kekuatan mereka, dan karena Dia itu dapat memajukan siapa saja yang Dia suka dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, Tuhan memiliki banyak cara untuk melakukannya, dan semuanya ini menjamin harapan di dalam keyakinan kita. Orang-orang yang berjalan dari kerajaan Kristus akan memperoleh keamanan, dan musuh-musuhnya akan dihancurkan, karena yang diurapi
Tuhan Yesus Kristus disandang dengan kekuatan dan mampu menyelamatkan dan membinasakan sampai ke segala batas. Amin. Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan melalui nyanyian buku ND HKBP nomor 227 ayat yang pertama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber dari segala kekuatan dan karunia, Bapa yang memiliki segala kehidupan, Bapa yang memiliki kekuasaan yang menerobos sampai kepada kematian, Bapa yang memiliki segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Patutlah kami tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang selalu membaharui hidup kami, mengontrol, mengendalikan, dan membimbing kami ke dalam jalan kehidupan yang telah sediakan bagi kami sejak semula. Ya Allah, hari ini kami bersyukur ketika firman-Mu telah berkumandang bagi kami untuk mengingatkan kami kembali, untuk menyadari bahwa Engkaulah Tuhan sumber dari segala kehidupan, dan Engkaulah ya Allah yang mampu mengambil kehidupan itu dari kehidupan dari diri kami, dari masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, dari seluruh umat-Mu ini. Ya Allah, biarlah kehidupan yang Kau beri kepada kami menjadi kehidupan yang selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam tuntunan dan pengendalian tangan-Mu melalui Roh Kudus-Mu atas kami, biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu pembawa berkat bagi semua orang-orang yang ada di sekeliling kami, terlebih bagi orang-orang yang kami sayangi di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, pada hari ini kami akan menjalankan aktivitas kami, memulai segala kegiatan kami di pagi hari yang indah yang telah Kau sediakan bagi kami saat ini. Kami tidak tahu Bapa, apa yang akan kami hadapi dalam satu hari ini. Kami tidak dapat melihat menerobos dengan pandangan mata kami apa yang harus kami lewati dan apa yang terjadi yang harus kami lalui dalam hidup ini. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh kuasa akan selalu menuntun jalan kami, membimbing kami kepada kehidupan, bukan ke dalam kematian. Engkau Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang penuh sukacita, penuh berkat di tengah-tengah hidup kami, dalam setiap langkah kami setiap hari. Sertai pekerjaan kami Bapa, pelayanan kami, dan apapun yang menjadi rencana kami dalam satu hari ini. Semuanya itu Tuhan berkati, menjadi bagian bekal mulia dalam hidup kami untuk membangun masa depan yang penuh dengan segala berkat yang daripada Tuhan dan anugerah Tuhan yang menyempurnakan semuanya di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan yang berserah diri ke dalam tangan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengiringi serta membimbing setiap perjalanan hidup kami. Agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi buah dari hasil kehidupan yang kami jalani satu hari ini, menjadi bagian persembahan yang kudus yang dapat kami serahkan ke dalam Tuhan untuk memuliakan nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah Maha Pengasih. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.
Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.